Baik, perkenalkan, nama saya Michael Tabangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran desain. Apa itu pemikiran desain? Itu yang berpusat pada manusia, kedua optimis, ketiga kolaboratif, dan keempat eksperimen. Pemikiran desain. 1. Pendekatan berbasis solusi untuk mengatasi sebuah tantangan ataupun masalah. Pemikiran desain adalah cara berpikir kreatif yang melibatkan partisipatif aktif, bukan hanya teori. Berpikir dan lakukan untuk berinovasi. Tahapan proses pemikiran desain. Yang pertama, empati. Yang kedua, define. Ketiga, ID. Keempat, prototype. Dan kelima, tes. 1. Empati. Empati akan berfokus pada manusia dan fokus pada manusia akan di-observe, kemudian di-engage, dan ketiga, immerse. Observer atau amati, mengamati apa yang dilakukan orang atau user dan dan mereka berinteraksi dengan lingkungan, membantu kalian untuk memahami kebutuhan mereka. Engage atau terlibat dengan orang secara langsung, dapat membantu dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kita dapat mengerti pandangan user melalui cerita dan hal-hal yang mereka lakukan. Immerse atau rasakan langsung. Setelah mengamati dan melibatkan diri dengan user, penting untuk merasakan pengalaman langsung dari user. Temukan atau ciptakan pengalaman tersebut agar bias merasakan situasi yang dialami oleh user. Kenapa perlu melakukan empati? Sebagai seseorang desainer, masalah yang kalian coba selesaikan seringkali bukanlah masalah kalian sendiri, melainkan masalah sekelompok orang tertentu atau user. Ketika membuat desain, penting untuk memahami diri dan mereka. Apa yang penting bagi mereka? Define atau menentukan. Define adalah menentukan masalah, kemudian fokus pada spesifik dan berdasarkan insting dan kebutuhan user. 3. ID atau menghasilkan ide. Mengeluarkan ide-ide yang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan. Cara menghasilkan ide yaitu pertama membuat prototipe, kemudian body storming, membuat mind map, dan membuat sketsa. 4. Prototipe atau prototype adalah mengaplikasikan ide-ide yang sudah dikumpulkan ke dalam bentuk fisik, dapat berupa catatan atau post-it yang ditempel di tembok, kegiatan role play, objek, atau bahkan storyboard. 5. Tes atau uji coba. Tahapan tes adalah peluang untuk memperbaiki solusi kalian dan membuatnya lebih baik lagi. Tahapan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil terbaik. Kenapa perlu melakukan tes? Yang pertama adalah untuk memperbaiki prototipe dan solusi. Dan kedua, mempelajari user lebih dalam, dan terakhir mengetes dan memperbaiki pertanyaan yang salah. Baik, sekian dan terima kasih.